Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Wulan kesempatan pada hari ini. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita masih dalam jaringan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi anak-anak, kalau bepergian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran ketiga. Nah setelah ini Ibu akan menayangkan tayangan PPT. Silahkan anak-anak mencermati materi yang akan Ibu sampaikan ya. Anak-anak bisa menyiapkan buku tulis dan pensil atau ballpoint untuk mencatat materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya. Nah, hari ini kita akan belajar kata tanya. Ayo, di sini siapa yang sudah tahu apa itu kata tanya? Sudah ada yang tahu belum? Nah, anak-anak, jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi kata tanya itu kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Kemudian kalau kalimat tanya merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada seseorang atau pihak lain yang berguna untuk memperoleh jawaban. Jadi kalau anak-anak bertanya kepada orang lain, itu pasti menggunakan kata tanya. Nah, kalimat yang digunakan dalam bertanya itu disebut kalimat tanya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kata tanya. Yang pertama itu kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Anak-anak pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk tanda tanya itu? Ya, tanda tanya itu bentuknya seperti telinga dan di bawahnya ada titik. Untuk ciri kata tanya yang kedua yaitu kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi, kata tanya itu berada di awal sebuah kalimat. Untuk ciri yang ketiga yaitu seringkali ditambah dengan imbuhan seperti apakah, siapakah, serta di manakah. Nah, berikut ini merupakan kata tanya. Yang pertama yaitu apa. Jadi anak-anak, apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya yang selanjutnya yaitu di mana. Jadi, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Jadi, anak-anak kalau menanyakan suatu tempat itu menggunakan kata tanya di mana. Kata tanya yang selanjutnya yaitu kapan. Jadi, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau sebuah kejadian. Untuk kata tanya yang selanjutnya yaitu siapa. Jadi untuk kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal atau cara proses pengerjaan sesuatu. Jadi kalau anak-anak menanyakan tentang cara membuat suatu produk itu menggunakan kata tanya bagaimana.
Kata tanya selanjutnya yaitu mengapa untuk menanyakan sebuah alasan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, yang selanjutnya ini contoh kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Nah, kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya itu apa? Dan kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Untuk contoh yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Menggunakan kata tanya di mana. Contoh yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Menggunakan kata tanya kapan. Dan contoh-contoh yang lain seperti siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, serta mengapa dia pergi ke tempat itu. Coba kalian perhatikan dalam tayangan. Ini ibu memiliki bacaan mengenai hari menanam pohon. Setelah ini ibu akan memberikan kalian pertanyaan berupa kalimat tanya yang jawabannya berada di bacaan hari menanam pohon. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, apa itu tanggung jawab? Siapa yang sudah tahu apa itu tanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu apa itu tanggung jawab? Jadi, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi anak-anak, perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajibannya itu merupakan sikap tanggung jawab. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi anak-anak, setiap individu ini mempunyai tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, terhadap bangsa atau negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat itu terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua warga masyarakat yang ada di situ. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan itu menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Karena setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat lain dengan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, berikut ini merupakan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti musyawarah yang ada di masyarakat setempat, mengikuti gotong royong, serta mengikuti kegiatan
siskambling yang ada di masyarakat setempat. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sip, anak-anak ibu hebat. Dalam suatu masyarakat pasti terjadi sesuatu kegiatan yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Salah satunya yaitu kegiatan ekonomi. Jadi apa yang dimaksud kegiatan ekonomi itu anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, iya, jadi kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di masyarakat setempat. Nah, berikut ini merupakan jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Jadi, bidang pertanian merupakan jenis usaha mengolah tanah untuk ditanami satu atau berbagai jenis tanaman. Nah, anak-anak, jadi negara Indonesia ini merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pertanian atau di bidang pertanian. Sedangkan orang yang bekerja di bidang pertanian itu anak-anak disebut sebagai petani. Anak-anak pasti sudah tahu kan, petani itu bekerjanya di mana? Iya, petani bekerjanya di sawah, seperti yang ada di gambar samping. Itu merupakan gambar petani yang sedang memanen padi di sawah. Untuk jenis usaha kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu bidang pertambangan. Wilayah Indonesia ini mengandung banyak barang tambang. Barang tambang termasuk barang yang tidak dapat diperbarui. Jadi pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan pelestariannya. Nah, contoh barang tambang itu ada gas bumi, minyak bumi, batu bara, serta tambang dan emas. Gambar yang di samping merupakan contoh pertambangan. Untuk jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat yang ketiga yaitu bidang industri. Bidang industri adalah usaha mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, bahan baku menjadi barang jadi, atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi bidang industri ini contohnya ada pabrik sepatu, pabrik pakaian, pabrik gula, dan sebagainya. Nah, contoh bidang industri ada di sampingnya anak-anak. Itu merupakan seorang pekerja yang ada di bidang industri. Untuk jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat yang selanjutnya yaitu bidang jasa. Bidang jasa merupakan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Dapat dilakukan oleh pemerintahan, swasta, maupun perorangan. Untuk contohnya, bidang jasa itu ada dokter, supir, guru, penjahit, polisi, dan sebagainya. Untuk jenis usaha kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan itu anak-anak tidak hanya mencakup satu daerah, tetapi bisa mencakup di antar negara, yaitu dengan sistem ekspor dan impor. Siapa yang tahu ekspor dan impor itu apa? Jadi ekspor itu merupakan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan untuk impor merupakan
merupakan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh bidang perdagangan, gambarnya ada di samping. Itu merupakan perdagangan sayuran yang ada di pasar. Untuk jenis usaha yang selanjutnya yaitu bidang perkebunan. Merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Untuk bidang perkebunan ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama perkebunan rakyat yang diolah oleh rakyat, dan yang kedua yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan. Contohnya ada perkebunan teh seperti yang ada di gambar. Untuk jenis usaha yang selanjutnya yaitu bidang peternakan, merupakan usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Bisa diambil manfaatnya seperti telurnya, dagingnya, maupun yang lainnya. Jadi bidang peternakan ini digolongkan menjadi peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contohnya seperti gambar yang di samping merupakan contoh peternakan unggas, yaitu peternakan ayam. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian menanyakan melalui WhatsApp group. Apabila ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan. Hari ini kita sudah belajar mengenai yang pertama, kalimat tanya. Yang kedua, belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi melalui WhatsApp group. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan dan kalian bisa meminta bantuan orang tua maupun kakak untuk mendampingi mengerjakan soal yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Selesai. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.